Terima kasih Anda masih bersama kami di layar Demokrasi Radar TV. Saya ingin ke ketua lagi, tadi lebih mengerucut terkait dengan, saya penasaran terkait dengan potensi pelanggaran-pelanggaran khususnya bagi mereka para lembaga penyiaran. Karena kan sebenarnya ini ada dua yang tidak terpisahkan antara si kontestannya dan juga lembaga penyiarannya. Kalau lembaga penyiaran yang paham aturan tersosialisasikan, tentu juga dia akan mungkin berpikir. Kemudian si kontestannya juga gitu ya, tentu tidak akan memaksa untuk bisa eksis dalam sebuah lembaga penyiaran baik TV maupun radio. Ini ngomongin potensi di 2024 nanti atau proses hari ini, lihat geliat seperti apa? Apakah sudah akan luar biasa? Ya kan kami ini mengawasi itu 3 hal ya. Jadi penyiaran secara umum, iklan kampanye, sama news, berita. Ya, ini 3 aspek ini yang kemudian nanti kita awasi ya. Kalau ini mah kacamata common sense saja ya. Ya, ini mah kacamata common sense, tidak usah dikaji lewat sains. Ya. Tidak usah dikaji lewat FGD apa segala macam ya. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 gitu ya, lembaga penyiaran itu tidak boleh partisan. Oke. Pasal 71 ayat 3, saya sampai hafal tuh kan. Ya. Tapi kemudian pertanyaan di masyarakat, ya, itu kok grup itu yang punyanya ketua partai ini, grup itu kok, gitu ya. Ada satu sisi institusi lembaga penyiaran yang kemudian tidak partisan. Kalau yang profesional gitu ya, itu nggak mungkin tuh kepentingan owners itu masuk pada kepentingan institusi lembaga. Kalau profesional, pasti disikat. Ya, kalau profesional. Tapi kemudian kan gitu ya, kita ini masih dalam tahap, punten ya saya bilang belajar. Ya Kang ya, kita dalam tahap belajar untuk coba memperbaiki celah-celah itu. Termasuk Undang-Undang 32 tahun 2002, Undang-Undang penyiaran itu kan banyak celahnya. Jadi kalau nanya ke saya potensinya gimana Kang pemilu 2024? Ya potensi pelanggaran gitu ya, ini besar. Tapi tidak sebesar tahun 2019. Loh, itu apa tuh analisanya? Satu ya, kelihatannya warga bangsa ini sadar gitu ya, bahwa polarisasi itu ya, sadar ya, punten saya bilang sadar gitu ya, bahwa polarisasi itu salah satu penyumbangnya itu adalah lembaga penyiaran dan media sosial ya. Maka ya masyarakat lebih berdaya untuk memonitor juga. Ini bakal banyak aduan nih Kang, saya meyakini itu ya. Ini lembaga penyiaran dan kandidat atau partai politik gitu, ini pasti ngerem gitu ya. Karena ini kan berbahaya juga. Lembaga penyiaran ada KPI, kontestan ada Bawaslu misalkan, yang mengeluarkan, yang bisa mengeluarkan sanksi. Kalau KPU kan tidak mengeluarkan sanksi gitu ya. Nah perspektif saya seperti itu ya untuk next pemilu 2024. Tapi kemudian misalkan ya tadi ya, potensi-potensi itu pasti ada, tapi tidak sebesar di pemilu 2019. Oke. Potensi di pelanggaran di lembaga penyiaran TV radio tidak akan sebesar, tapi bagaimana dengan, karena hari ini ada media sosial. Saya ingin kaitkan saja dengan tugas tambahan yang kemarin disampaikan Pak Gubernur misalnya di Hari Siarda, bahkan hari ini sedang digodok. Media sosial juga malah cenderung yang lebih kencang bisa melakukan polarisasi, bisa misalnya framing dan segala macam. Ini KPI seperti apa terkait dengan hadirnya media sosial? Kang, yang saya tahu di Republik ini, ya saya bilang Republik ini gitu ya. Nah bahasanya ini founding father ini. Di Republik ini gitu ya, negara belum hadir firm untuk menjadi untuk membuat tools regulasi dalam melindungi warga bangsanya. Ya, itu cuman undang-undang ITE, ya,
dan undang-undang PSE kalau nggak salah ya, gitu ya. Nah maka Gubernur Jawa Barat Kang Emil mempunyai inisiasi mulia, gitu ya, karena regulasi di atasnya belum ada, gitu ya. Maka inisiasi pada tanggal 6 Juni 2023, gitu ya, Jawa Barat harus ada institusi yang mengawasi media sosial. 3 konten yang kemudian misalkan ya yang dianggap meresahkan masyarakat dan bisa meluluh lantahkan tidak hanya konflik sosial atau disintegrasi sosial, tapi merusak pikiran apa segala macam. Maka inisiasi Pak Gubernur itu disebut pengawasan media digital yang diamanahkan ke KPID Provinsi Jawa Barat. Selain Undang-Undang 32 tahun 2002, insya Allah secepatnya ada Pergub ya untuk KPID mengawasi media digital yang berbasiskan internet. Jadi bentengnya, kata Pak Gubernur, kita bentengnya udah lumayan kuat lah, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini negara, gitu ya, pemerintah pusat mendengar ini dan secepatnya revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 meniru Pergub Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini jadi percontohan untuk mengawasi semuanya, kan. Ya. Bu, kalau misalnya ngomongin lembaga penyiaran hari ini yang diawasi misalnya, kemudian kan itu tadi masalahnya yang punya lembaga penyiaran sendiri adalah pusing kalau mikirin itu, gitu ya. Dan kemudian aturan yang akan seperti apa, karena kan ya susah dipisahkan. Kemudian bagaimana untuk penindakan dan yang terindikasi melanggar itu, ada nggak kira-kira nih yang lebih fokus ke situ bahwa memang KPU mengeluarkan aturan atau penerbitan aturan yang lebih spesifik gitu, yang terkait dengan lembaga penyiaran yang melanggar itu, kira-kira? Peraturan KPU itu kan berlaku umum, tidak berlaku spesifik untuk menjerat lembaga penyiaran tertentu, karena ya owner lembaga penyiaran itu dan juga dia juga punya peserta pemilu. Ya seperti itu lah ya. Nah itu yang sebenarnya pengulangan sejarah ya, kan kita juga saksikan TV tertentu karena punyanya si A, maka ya sesuai lah kontennya juga ya itu kan, si B ya demikian, itu kan masyarakat bisa menilai. Cuma sejauh ini saat ini ya yang berlaku sekarang belum. Nanti untuk kampanye nanti kita bersama kan berharap ya ada pengaturan spesifik ya, bagaimana bisa menjerat itu kan, karena kan menyalahi prinsip memiliki kesempatan yang sama. Kan gitu, kan begitu kan. Nah, sehingga mudah-mudahan untuk 2024 ini pengaturan iklan di media penyiaran ini ada revisi ya terhadap PKPU nomor 23 itu, karena kan nanti memang diberikan ruang selain difasilitasi oleh KPU untuk iklan kampanye ini, juga peserta juga boleh melakukan iklan. Nah, hanya di aturan di PKPU itu hanya mengatur berapa kali, berapa lama kan gitu kan, berapa durasinya, berapa spotnya, jadi termasuk di media sosial. Nah, media sosial sekarang kan makin masif di PKPU. Yang dulu 2019 itu belum begitu menjadi hal yang jadi sorotan ya, menjadi prioritas lah ya, karena di sana boleh di satu spot di media sosial dengan durasi 30 detik satu media sosial. Sekarang media sosialnya banyak nih, kemudian kan harus dilaporkan tuh media sosial itu kan ke KPU harus didaftarkan. Ini pengaturannya bagaimana? Karena kami ya di KPU provinsi itu kan bukan pembuat regulasi, kami juga sama dengan kabupaten kota pelaksana regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI ya kan, demikian. Kang Demi, kalau misalnya Kang Demi melihat sebenarnya seberapa besar sih dampak Anda melakukan sosialisasi beriklan di lembaga penyiaran baik radio maupun televisi, walaupun ya itu tadi soal durasi ya nanti akan diatur, jumlahnya akan diatur dan segala macam. Ya, sebenarnya di survei yang kita lakukan sendiri itu tidak signifikan sebenarnya. Bersosialisasi di media penyiaran, sosialisasi di baligo, di itu hanya persentasenya enggak tinggi.
Jadi yang paling tinggi itu memang door to door. Turun langsung ya. Turun langsung, kita ngobrol, bukan dalam ada pengajian, bukan malah. Justru kita mendengarkan keluhan-keluhan rumah-rumah itu lebih baik, lebih efektif. Nah, tapi saya justru menarik hari ini ketika media sosial dan kami merasakan betul di daerah. Bagaimana gesekan di antara kita yang sebenarnya sangat mengganggu, dan saya sempat off di Facebook karena saya udah pusing ngelihat kita tidak jadi cerdas, kita malah darah tinggi itu ngelihat ini lagi. Nah, artinya ini sudah republik lain yang sangat mempengaruhi republik yang nyata itu. Republik netizen hari ini itu bisa mempengaruhi persepsi opini, ya kan? Mengubah Ngeri, paradigma. benar. Kadang-kadang hukum terintervensi oleh opini netizen. Jadi sekarang lihat lembaga-lembaga penegakan hukum, mereka takut dengan viral ini. Nah ini kan bahaya. No viral, no justice. Nah bahaya kalau republik ini kemudian bisa didikte oleh itu opini. Berarti Kang Demi sekarang akan lebih memilih bersosialisasi di media sosial dibanding di luar TV? Bukan. Maksudnya gini, saya lebih mendukung Kang Adiana. Jadi gini, memang itu harus ditertibkan. Urusan politik identitas kan mulainya dari sana. Nggak ada di media penyiaran yang hoax itu, nggak mungkin kan? Media penyiaran bikin hoax. Kalau mereka kan risikonya tinggi. Kalau media penyiaran ya, kalau media sosial, ranah yang tidak ada hukum, kecuali yang tadi baru-baru ini. Nah, maksud saya gini Kang Adi, jangan sampai perubahan Undang-Undang 32 ini kemudian tidak dilakukan sebelum kampanye. Karena ini sebenarnya instrumennya harus berkesinambungan. Ini kan bibit persoalan kita hari ini itu kan itu tadi munculnya politik tadi identitas, kemudian hoax, kemudian muncul yang aneh-aneh, dan cebong, apalagi kampret. Nah, ini kita harapkan sudah mulai nggak ada harapan kita ya, karena itu menyita energi, kemudian tidak pada substansi, ya kan? Banyak kebohongan sesama umat Islam juga saling mengkafirkan, ngeri. Nah, saya kira urusan politik, urusan pemilu ini bukan urusan kekuasaan semata ya. Tapi KPU, anggota dewan, calon anggota dewan, partai politik punya kewajiban untuk memberikan edukasi politik. Berarti kalau gitu harus segera itu kan? Jadi tadi yang dibuat. Iya, makanya. Kawan-kawannya beliau di DPR RI. Bukan kan? Saya senang dengan berita tadi Pak RK menugaskan KPI dan pengawasan terhadap media membuat sosial. satu regulasi tingkat provinsi, dan itu harusnya dihimbau kepada daerah-daerah untuk melakukan hal yang sama. Bila perlu ditambahin tuh KPID-nya anggotanya jangan 4, bikin satgas lah di kabupaten kota ya kan. Karena nggak mungkin juga orang 4 ini bisa 7 komisioner 7. Ya, Oke. Kang, terakhir singkat saja, Anda sampaikan dalam durasi 1 menit barangkali sebagai closing statement atau rangkuman dari apa yang kita diskusikan hari ini, khususnya terkait dengan pengawasan iklan kampanye di lembaga penyiaran. Ya, siapapun pemilik media yang kemudian mendeklar bahwa beliau-beliau ini anak bangsa Indonesia gitu ya, tolong jangan hianati publik ya. Lembaga penyiaran ini jangan dimanfaatkan hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok yang kemudian yang bisa mencederai atau men-take down kepentingan publik. Satu itu, Kang, untuk lembaga penyiaran yang untuk masyarakat ya, beranilah untuk speak up gitu ya. Masyarakat beranilah untuk speak up, laporkan ketika ada yang mengganggu urusan-urusan politik, baik itu di televisi maupun di radio, ke KPID Provinsi Jawa Barat. Oke. Mungkin itu. Bu Udinnya juga sama. Saya kasih kesempatan Anda terakhir di konklusi kali ini, bagaimana terkait dengan diskusi kita hari ini. Oke, baik kepada warga masyarakat Jawa Barat, khususnya bahwa kita ini menghadapi dua jenis pemilihan secara serentak adik-adik. Pertama pemilihan umum untuk memilih 5 jenis pemilihan, kemudian juga
ada pilkada serentak nanti di bulan November dan ini berlaku secara nasional. Oleh karena itu masyarakat berharap, kami berharap tetap menjaga kondusivitas dan tentu saja pada saatnya nanti bisa menggunakan hak pilihnya karena hari ini daftar pemilih tetap itu sudah terbit, jadi sudah ditetapkan. Hanya saja nanti para calonnya, ya calon yang diusung oleh partai politik ini masih dalam proses di KPU untuk kemudian ditetapkan. Mari kita jaga semuanya, kita kawal penyelenggaraan pemilu ini. Oke, Kang Demi, Anda sebagai kontestan yang menjadi bagian dari mereka-mereka ini yang diawasi itu seperti apa tuh, Kang? Ya, saya berharap pemilu ini menjadi pesta demokrasi, rakyatnya bahagia, rakyatnya bersuka cita, tidak malah jadi bertengkar gitu, tidak bercerai-berai. Dan urusan pemilu bukan sekedar urusan kekuasaan, tapi ini adalah urusan bagaimana kita bisa mensejahterakan bangsa dan negara ini, kemudian tidak menjadi satu bangsa yang bisa dipecah belah. Lalu pada penyelenggara dan juga pengawas, ya, dalam hal ini juga KPID, ya saya kira perlu tindakan yang tegas. Jadi jangan takut-takut kalau memang melanggar hukum tidak sesuai aturan, ya siapapun di negeri ini tidak ada yang berhukum, ya kan, bahwa equality before the law, semuanya sama di mata hukum, tidak ada perbedaan. Artinya baik itu dia raja media, dia raja apapun, tidak ada raja di sini, hukum ada panglima. Terima kasih. Oke. Ya, memang bicara mengatur tentang perpolitikan ini luar biasa ya, karena ini juga pemilu kaitannya dengan ada yang partai politik yang diatur. Kalau terakhir di komposisi saya mengutip filsuf Prancis gitu ya, Voltaire, bahwa politik adalah seni merancang kebohongan. Sampai di sini kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.